kelompok kami mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk praktikum di Pasar Dahlia. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ketan, jagung, kaca pembesar, beras, telur, daging sapi. Daging didefinisikan sebagai urat daging atau otot yang melekat pada kerangka. Daging adalah semua jaringan hewan yang dapat dikonsumsi manusia sebagai bahan pangan. Daging sapi merupakan daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, karena lengkap akan sumber protein dan memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Daging sapi termasuk jenis daging red meat, yaitu daging hewan berkaki 4. Daging sapi disebut daging merah karena berkaitan dengan jenis protein penyusunnya. Pada darah yang merupakan bagian daging sapi, mengandung protein mioglobin, yaitu protein yang menyimpan dan membawa oksigen. Semakin merah warna daging, maka semakin tinggi pula kandungan mioglobinnya. Warna daging sapi yang baru diiris biasanya merah ungu gelap. Warna tersebut akan berubah menjadi terang bila daging dibiarkan terkena oksigen. Mioglobin dapat mengalami perubahan bentuk akibat berbagai reaksi kimia. Bila terkena udara, pigmen mioglobin akan teroksidasi menjadi oksimioglobin yang menghasilkan warna merah terang. Oksidasi lebih lanjut dari oksimioglobin akan menghasilkan pigmen metmioglobin yang berwarna coklat. Timbulnya warna coklat menandakan bahwa daging telah terlalu lama terkena udara bebas sehingga menjadi rusak. Otot daging memiliki struktur yang sangat unik karena tersusun dari bagian kecil berupa serat yang sangat kecil hingga membentuk struktur yang besar. Struktur otot daging yang terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, epimisium, merupakan bagian yang dapat diamati karena epimisium menyelimuti seluruh bundel serat-serat otot. Yang kedua, perimisium, merupakan bagian yang menggabungkan beberapa bundel serat-serat otot. Yang ketiga, endomisium, adalah bagian yang mengikat setiap serat-serat otot daging. Yang keempat, serat otot atau myofibril, merupakan komponen terkecil dalam struktur otot daging. Ukurannya berkisar 2-3 mikron sehingga untuk melihatnya harus menggunakan bantuan mikroskop. Untuk memperjelas, kira-kira beginilah ilustrasi dari bagian-bagian dalam otot daging. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai pengikat bagian-bagian daging serta mempertautkannya ke tulang. Jaringan ikat pada daging terbagi menjadi serabut kolagen dan serabut elastin. Serabut kolagen terutama mengandung protein kolagen yang berwarna putih. Sedangkan serabut elastin, komponen utamanya adalah protein elastin dan berwarna kuning. Elastin tidak dapat terdegradasi oleh panas, akan tetapi kehadirannya tidak mempengaruhi kualitas daging, karena biasanya dalam jumlah yang kecil. Berikut ini penampakan serabut kolagen dan serabut elastin pada jaringan ikat daging di bawah mikroskop. Perbedaan utama antara kolagen dan elastin adalah kolagen memiliki fungsi untuk memberikan kekuatan dan fleksibilitas, sedangkan elastin memiliki fungsi untuk mengembalikan struktur membentang ke dalam bentuk aslinya. Daging yang sudah dipotong dengan potongan stik dimasukkan ke panci yang sudah berisi air. Lalu hidupkan kompor dengan api sedang dan rebus daging selama 40 menit. Setelah daging matang, api dimatikan dan daging didinginkan agar dapat terpisah antara lemak dan kolagen. Dapat dilihat dalam video bahwa terdapat endapan yang disebut dengan kolagen. Kolagen dalam daging terbentuk oleh asam amino penting yang terdapat dalam daging. Kolagen merupakan jaringan ikat pada daging yang mengandung protein
dan bersifat terhidrolisa oleh panas, dan banyak terdapat pada tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan daging dan tulang. Berikutnya, diamkan rebusan daging untuk beberapa saat hingga terbentuk lemak di atas permukaan rebusan daging. Setelah rebusan daging didiamkan, maka akan muncul lemak yang berwarna putih di atas air rebusan daging sapi. Secara umum, komposisi lemak pada daging sapi terdiri atas 7%. Jenis lemak yang terdapat pada daging sapi adalah jenis lemak trigliserida. Lemak terdiri dari gliserol yang tergabung dengan 3 molekul asam lemak. Lemak pada jaringan hewan terdapat pada jaringan adiposa. Telur, khususnya telur ayam, adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Untuk mendapatkan telur ayam dengan kualitas terbaik, maka perlu dipahami standar mutu pada telur. Pengamatan standar mutu dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti candling, mengamati isi telur secara langsung, dan melakukan perendaman. Sebelum masuk ke pengamatan kualitas telur, perlu dipahami bagian-bagian telur ayam berikut fungsinya. 1. Cangkang telur. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung telur dan sebagai media pertukaran udara melalui pori yang ada pada cangkang. 2. Air sel atau rongga udara berfungsi sebagai cadangan oksigen bagi embrio. 3. Kalase berfungsi untuk menahan kuning telur supaya tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. 4. Kuning telur atau yolk berfungsi sebagai persediaan makanan bagi embrio. 5. Albumen atau putih telur merupakan bagian paling nutrisius pada pangan karena mengandung asam amino yang lengkap, terdiri dari tin dan tik albumen. Fungsi albumen sendiri adalah sebagai pelindung embrio baik dari kegiatan makroskopis maupun mikroskopis. 6. Membran sel, yang merupakan lapisan tipis di sekeliling albumen dan berfungsi untuk proteksi bakteri pada telur. 7. Vitelin yolk, berfungsi sebagai penyanggah yolk agar tetap berbentuk bulat. 4 sampel telur ayam yang telah dibeli dilakukan perlakuan candling dengan bantuan senter ponsel dan didapatlah data sebagai berikut. 1. Yolk berada di paling atas. 2. Air sel pada telur tanpa nomor 1 dan 3 terdeteksi dengan besar yang mirip, yakni lebih dari 0,5 cm. 3. Pada telur nomor 2, air sel tidak terdeteksi. 4. Semua telur mengalami mottling atau warna burik, namun mottling terparah pada telur nomor 1. Setelah telur dipecahkan, maka dapat dilihat albumin yang jernih, tik dan tinnya dapat dibedakan, dan terdapat sedikit nada, sedangkan yolknya berbentuk bulat namun tidak cembung. Sedangkan tekstur albumin cenderung sedikit cair. Dalam pengamatan diketahui terjadi perubahan kimia pada telur, di mana albumen menjadi encer akibat terdegradasinya asam karbonat karena CO2 dalam telur berkurang. Sampel nomor 2 albuminnya paling cair karena pada saat perendaman, shellnya sedikit retak. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa seluruh sampel termasuk dalam grade B. Serealia pertama yang kami amati adalah beras, atau yang bernama latin Oryza sativa. Beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisah dari sekam. Secara anatomi disebut palea dan lema. Palea merupakan bagian yang ditutupi dan lema merupakan bagian yang menutupi. Beras yang kami amati cenderung berbentuk lonjong, yang berarti terdapat lapisan aleuron yang tipis. Lapisan aleuron merupakan lapisan yang menyelubungi endosperm dan lembaga. Dalam butiran aleuron terdapat butiran lipida. Pada beras yang kami amati, terdapat bagian yang berwarna putih dan menggumpal, yang berada di dalam butiran beras tersebut. Warna putih yang terdapat pada beras tersebut merupakan lipida. Morfologi tanaman padi. Morfologi tanaman padi terbagi menjadi beberapa bagian, seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar tanaman padi.
Tanaman padi termasuk ke dalam golongan tanaman monokotil atau tanaman yang bijinya berkeping satu. Salah satu ciri umum dari tanaman monokotil adalah tipe akarnya serabut. Selanjutnya adalah batang tanaman padi. Batang tanaman padi memiliki ruas dan buku. Ruas paling pendek adalah yang paling dekat dengan tanah. Semakin ke atas, maka ruas akan semakin panjang, dan panjangnya melebihi ruas yang di bawahnya. Batang tanaman padi berbentuk tabung atau silinder dan lunak. Batang tanaman padi akan mudah patah jika tidak dibantu oleh pelepah daun yang membungkusnya. Daun tanaman padi. Tanaman padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan yang mempunyai daun berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau bagian-bagiannya. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Daun tanaman padi terdiri dari pelepah, helai daun, telinga daun, dan lidah daun. Selanjutnya, bunga pada tanaman padi. Bunga tanaman padi merupakan bunga lengkap. Bunga ini terdiri dari putik, benang sari, lema, palea, bakal buah, serta tangkai buah. Bunga ini muncul dari ruas paling atas dan disebut sebagai malai. Bunga tanaman padi memiliki 6 serbuk sari dengan tangkai yang pendek serta tipis, tetapi memiliki kepala sari yang besar. Sedangkan putiknya memiliki 2 tangkai dan 2 kepala putik. Yang terakhir adalah buah padi. Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau gabah sebenarnya bukan biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh lema dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Lema dan palea serta bagian yang lain membentuk sekam atau kulit gabah. Buah padi muda berwarna hijau. Jika sudah matang, buah padi akan berwarna kuning. Buah padi mempunyai lapisan yang disebut sekam. Bentuk buah padi adalah lonjong dengan di ujung buah berbentuk runcing. Beras ketan putih merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili Gramineae. Butir beras sebagian besar terdiri dari zat pati sekitar 80-85% yang terdapat dalam endosperma yang tersusun oleh granula-granula pati yang berukuran 3-10 mm. Ketan putih hampir seluruhnya didominasi oleh amilopektin sehingga bersifat sangat lekat yang membuat butiran nasinya lengket. Kandungan karbohidrat beras ketan sangat tinggi dibandingkan protein, lemak, dan vitamin. Zat makanan utama yang terkandung dalam beras ketan adalah pati. Pati beras ketan sebagian besar tersusun dari fraksi amilopektin dengan rasio perbandingan kandungan amilosa dan amilopektin, yaitu 7% amilosa dan 93% amilopektin. Kadar lemak dalam beras ketan tidak terlalu tinggi, yaitu rata-rata 0,7%. Dan kandungan asam lemak yang terbanyak adalah asam oleat dan asam palmitat. Serealia ketiga yang kami amati adalah beras ketan hitam atau nama latinnya Oryza sativa glutinosa, merupakan salah satu jenis beras yang berwarna ungu pekat, mendekati hitam dan mengandung senyawa fenolik yang tinggi terutama antosianin. Beras ketan hitam merupakan varietas beras yang patinya mengandung amilopektin. Ketan hitam dengan warna ungu gelap cenderung hitam disebabkan alioron dan endospermia atau tempat yang menyimpan pati dan protein memproduksi antosianin atau pigmen alami. Dalam pigmen tersebut kaya akan flavonoid yang mampu mencegah pengerasan pembuluh nadi. Salah satu potensi lain beras ketan hitam adalah kandungan seratnya yang sangat tinggi karena dalam pengolahannya beras ketan hitam tidak mengalami proses penyosohan. Yang dapat diamati dari beras ketan adalah alioron dan embrio. Alioron ketan hitam berwarna ungu kehitaman. Fungsi alioron yaitu untuk membantu mempertahankan perkembangan benih dengan baik. Apabila dicermati, maka kita dapat menemukan embrio seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah. Fungsi embrio sebagai pembentuk calon tanaman, di mana setelah biji terbentuk, embrio akan mempergunakannya sebagai cadangan makanan. Jagung atau Zymaiceae termasuk dalam tanaman berumah satu dan tergolong dalam famili rumput-rumputan. Tanaman ini berasal dari daratan Amerika dan menyebar ke daerah subtropis dan tropis termasuk Indonesia. Jagung kaya akan komponen pangan fungsional antara lain serat pangan yang dibutuhkan tubuh, asam lemak esensial, isoflavon, beta-karoten, komposisi asam amino esensial, komposisi proksimat, dan lainnya. Dalam komposisi proksimat terdapat karbohidrat, protein, mineral, dan lemak. Karbohidrat jagung terutama berupa pati. Pati mengandung 2 macam molekul yaitu amilosa dan amilopektin. Karbohidrat jagung selain pati yaitu gula, pentosa, dan serat kasar. Kemudian protein. Biji jagung mengandung protein kurang lebih 10%. Protein yang terdapat dalam biji jagung yaitu prolamin, glutein, albumin, dan globulin. Selanjutnya ialah mineral. Biji jagung mengandung mineral potasium, fosfor, magnesium, sulfur, dan mineral-mineral lain. Dan yang terakhir ialah lemak.
Banyak tersimpan pada lembaga, yaitu sekitar 83% dari total lemak. Lemak jagung terutama dalam bentuk trigliserida. Lemak jagung banyak mengandung asam lemak tidak jenuh yang esensial, terutama linoleat. Kemudian morfologi tanaman jagung. Yang pertama yaitu pada bagian tongkol dan biji. Bagian ini merupakan bagian utama pada jagung yang dikonsumsi. Kedua yaitu bagian bunga. Bunga jagung berfungsi sebagai alat untuk penyerbukan jagung yang terdiri dari bunga jantan dan betina. Ketika keduanya mengalami penyerbukan, maka hasilnya ialah berupa pati yang berkumpul menjadi tongkol. Ketiga yaitu bagian batang dan daun. Batang ini berfungsi untuk penopang tubuh tanaman jagung. Ada 3 jenis bagian batang yaitu epidermis, jaringan pembuluh, dan pusat batang. Sedangkan daun jagung terdiri dari helaian daun, pelepah, serta bagian ligula. Terakhir yaitu sistem perakaran. Jagung merupakan tanaman dikotil yang artinya akar jagung berbentuk akar serabut yang juga terdiri dari 3 bagian, yaitu akar adventif, penyangga, dan semina.